أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sama-sama kita mendengarkan dari Masjid Al-Furqan Ustaz Eko. Benar ya? Bukan. Ustaz? Sukanda. Ustaz Sukanda, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan keberkahan. Dan yang saya muliakan dan hormati juga Ketua Risma Fur. Ketua Risma, benar kan namanya Risma? Iya. Remaja Islam Masjid Al-Furqan. Arif, panjangnya apa? Ini nggak tahu Pak ini. Saya udah mantan, Pak. Hah? Waduh, mantan. Siapa sekarang Ketua Risma Fur? Tahu, Pak? Yang ada Pak. Mas Adam. Mas ada, tapi lagi berhalangan hari ini. Dan semua hadirin dan hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam Ahad yang orang kenal sebagai malam Minggu, di mana muda-mudi memenuhi jalan-jalan kafe-kafe untuk melakukan apa ya? Sebutnya apa? Kalau mau jujur ya maksiat lah. Kalau mau jujur. Tapi kalau mau berbahasa basi, apa istilahnya? Berkencan. Sama aja. Berkencan dengan orang yang belum halal. Nah, justru Allah menakdirkan kita untuk ada di sini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, pada kesempatan singkat ini kita akan bahas tentang Daur Syabab fi Sahwatil Islamiyah. Peran para pemuda dalam menyongsong kebangkitan Islam. Karena waktunya terbatas, saya langsung ke poin-poin aja. Pertama saya mau tanya, ketika disebut kebangkitan Islam, yang ada di kepala antum semua apa? Yang ada di kepala antum semua, apa itu kebangkitan Islam? Semua orang itu kan pasti punya imajinasi sendiri. Saya nih kalau disebut dulu waktu masih bujangan, kalau disebut yang namanya nikah, di kepala saya itu imajinasinya laki perempuan gandengan tangan. Itu imajinasi saya. Nah, kalau antum semua kalau disebut kebangkitan Islam, yang ada langsung di kepala antum apa? Orang-orang rajin ke masjid. Terus? Orang baca Al-Quran. Kalau di kepala saya, pertama kali disebut kebangkitan Islam, itu adalah kondisi masyarakat yang tercelup dengan nilai Islam. Baik itu di masjidnya, baik itu di pasarnya, baik itu di pemerintahannya, baik itu di keluarganya, baik itu di tempat-tempat umumnya maupun di tempat khususnya. Itu yang ada di kepala saya. Jadi kondisi potret masyarakat yang sudah tersibghah, sudah tercelup dengan nilai-nilai Islam, di mana kebenaran itu zahir dan kebatilan itu apa istilahnya itu underground, nggak berani tampak. Karena kalau misalnya masyarakat itu Islami, tidak berarti lantas nggak ada yang maksiat, enggak. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan seandainya semua manusia itu taat, niscaya Allah akan menciptakan manusia lain, lalu mereka bermaksiat, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kondisi yang mustahil bahwa manusia semuanya taat.
bicara sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya pelajari. Itu tafsir surah Al-Maidah. Silakan dibuka mushafnya ayat ke-54. Dibuka surah Al-Maidah ayat ke-50. Coba saya minta satu orang yang mungkin tilawahnya mungkin korek mungkin. San. Padahal Ustaz, minta tolong dibacakan Al-Maidah ayat 54. Teksnya aja, Arabnya aja. Entah terjemahannya dan tafsirnya kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, 54 aja. Ayat berapa? Ayat 54. 54. Al-Maidah 54. Saya kok beda. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabi. Ustaz siapa namanya Pak? Hasan. Hah? Hasan. Hasan. Nah, Udah nikah? Udah. baru. Baru nikah. Masya Allah. Bukan, tadi Tadinya baru. mau saya angkat di mana? San. Suaranya itu bagus banget. Semoga Allah berkahi hidup beliau ya. Kemudian kita juga bisa belajar tuh. Zayyidul Quran bi aswat. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Kalau suaranya pas-pasan gimana? Ya sebisanya. Kita bahas ya. Di awal ayatnya Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ismun nida, nidanya itu nidaul iman. Tapi setelah ya ayyuhalladzina amanu, kok kalimatnya begini? May yartadda minkum an dini. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Yang dipanggil kan orang beriman. Kok muncul ancaman siapa yang murtad dari agamanya? Wasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan kaum. Nanti Allah jelaskan kriteria kaum itu kayak gimana. Tapi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kekuasaannya yang maha besar, bahwa barang siapa yang memalingkan diri, tidak mau menolong agama Allah, tidak mau menegakkan syariat-syariat Allah, dan sungguhnya Allah akan menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik daripadanya, lebih keras pertahanannya serta lebih lurus jalannya.
Ibnu Katsir ini di antara karakternya beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ada 3 ayat yang beliau kutip dalam tafsirnya yang senada dengan ayat yang tadi kita bahas. Pertama surah Muhammad ayat ke-38. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, niscaya Dia Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kalian sifatnya. Surah Muhammad ayat 38. Lalu ada lagi surah An-Nisa ayat 133. Iyasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhirin. Jika Allah berkehendak, niscaya Allah akan memusnahkan kalian wahai manusia, dan Dia mendatangkan umat yang lain sebagai pengganti. Atau surah Ibrahim ayat 19 sampai 20. Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Jika Allah berkehendak, niscaya Allah akan membinasakan kalian dan menggantikan kalian dengan makhluk yang baru, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggunaan ya ayyuhalladzina amanu dan ancaman yang ada di awal may yartadda minkum an dini itu ada dalam rangka menjelaskan kepada manusia, khususnya orang yang beriman, bahwa keimanan kita tidak menambah sedikit pun keagungan Allah, tidak menambah sedikit pun kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh keimanan kita. Allah enggak butuh keimanan kita. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Perkasa. Keimanan kita justru bermanfaat buat kita sendiri. Kita beriman, manfaatnya buat kita. Nauzubillah min dzalik, kalau ada yang kafir, ya kerugiannya buat dia sendiri. Seandainya satu makhluk, satu manusia sedunia beriman kepada Allah, Allah nggak bakalan nambah kemuliaannya. Begitupun sebaliknya, seandainya satu makhluk sedunia, satu manusia sedunia kafir semuanya kepada Allah, Allah nggak bakalan berkurang kemuliaannya. Allah segitu-gitu aja. Kemuliaan Allah, keagungan Allah tidak terpengaruh dari iman dan amal saleh kita. Iman dan amal saleh kita akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Nah, lalu ancaman ini maksudnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan murtad dalam ayat ini artinya meninggalkan perkara yang hak. Dalam bahasa Arab, benar itu ada 2. Ada benar yang namanya hak, ada benar yang namanya shawab. Kalau hak itu semua manusia wajib tahu, nggak boleh nggak tahu. Semua manusia wajib tahu, nggak boleh nggak tahu. Kalau nggak tahu artinya dia sesat. Apa itu yang hak? Allah itu satu. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, nggak ada nabi setelah. Hari kiamat itu pasti terjadi. Al-Quran itu firman Allah yang tidak tercampur perkataan manusia sedikit pun, yang terjaga sampai hari kiamat. Itu namanya hak. Ada yang kedua, benar tapi namanya as-shawab. Makanya kita sering ngomong wallahu a'lam bis-shawab. Karena tidak semua manusia dituntut untuk tahu as-shawab. Makanya keliru kalau ada orang liberal bilang nggak ada yang tahu kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau begitu buat apa ada Al-Qur'an? Kalau kebenaran dalam makna al-haq, semua kita wajib tahu. Kalau sampai nggak tahu berarti sesat. Tapi kalau dalam konteks as-shawab, kita nggak wajib tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya kalau misalnya umat Islam ini lagi diskusi atau bahkan debat sekalipun, pasti di akhirnya ditutup dengan wallahu a'lam bis-shawab. Karena nggak tahu nih kita ngomong sekian panjang itu mana di antara kita yang benar.
sawab itu cuma Allah yang tahu. Tapi kalau al-haq wajib. Nah, sementara dalam penafsiran Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud murtad itu meninggalkan perkara yang hak, yang udah jelas-jelas benar. Enggak lagi meyakini Allah itu Esa, enggak lagi meyakini Nabi Muhammad Nabi terakhir, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, enggak lagi meyakini adanya hari kiamat. Itu namanya meninggalkan perkara yang hak dan kembali kepada kebatilan. Kebatilan yang dimaksud di sini tentu kekafiran. Karena zaman Nabi Muhammad pilihannya cuma dua, Muslim atau kafir. Ada yang fasik cuma dikit. Zaman Nabi Muhammad itu kebanyakan itu hitam putih. Nah, Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama, beliau masuknya kategori apa? Khalaf atau salaf? Seingat saya tabi'in, berarti masih salaf. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang murtad yang baru kelihatan kemurtadannya di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan penafsiran ini enggak bisa dibilang salah juga. Karena memang murtad itu baru benar-benar kelihatan nampak setelah Rasul wafat. Setelah Rasul wafat ada 3 golongan yang keluar dari Islam. Yang pertama, orang-orang yang ikuti Nabi palsu. Entahlah itu Musailamah Al-Kadzdzab, zaman Nabi masih hidup juga udah ada orang. Zaman siapa? Nabi palsu yang perempuan itu yang penyihir. Ada banyak nabi palsu. Lalu yang kedua, golongan mani'uz zakah. Orang yang menolak membayar zakat. Bahkan terang-terangan mereka mengatakan, "Ya Abu Bakar, saya tidak akan memberikan kepadamu apa yang dulu saya berikan kepada Rasul, karena Rasul sudah meninggal." Lalu yang ketiga, yaitu golongan murtaddi, orang yang terang-terangan mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal, saya kembali lagi ke agama saya sebelumnya. Ketiga golongan, dan semuanya murtad. Jadi kalau orang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Orang udah nggak mau lagi bayar zakat, mengingkari kewajiban zakat, murtad. Apalagi yang jelas-jelas murtad. Nah, semuanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orang yang berjuang bersama Abu Bakar As-Siddiq ini, itulah yang memenuhi kualifikasi Al-Maidah ayat 54 tadi. Nah, Abu Bakar Ibnu Ayyas pernah berkata, salah satu ulama ahli tafsir, bahwa maksudnya ya'ti fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu maksudnya adalah penduduk Qadisiyah. Ya. Sedangkan menurut Lais Ibnu Abi Sulaim maksudnya adalah suatu negeri di negeri Sabah. Berarti zaman Nabi Sulaiman. Tapi menurut Ibnu Abbas, ini gurunya, maha guru para ahli tafsir, yang dimaksud adalah segolongan orang dari penduduk negeri Yaman, Kindah dan As-Sukun. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, mereka adalah suatu kaum dari penduduk negeri Yaman, lalu dari Kindah dan As-Sukun dan dari Najib. Tapi status hadis ini sifatnya gharib. Gharib itu artinya menyendiri. Fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan, sendiri semuanya. Itu gharib namanya. Biasanya kalau hadis kan si fulan meriwayatkan dari fulan dan banyak lagi. Nah, sifat yang pertama adalah mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Maka kalau misalnya kita mau jadi generasi yang memerankan sebagai nyemplung kebangkitan umat, maka kita harus memenuhi standar ini. Yang pertama, kita mencintai Allah sampai Allah mencintai kita. Gimana caranya supaya Allah cinta? Dijawab dalam sebuah hadis qudsi. Ingat saya hadis qudsi.
Jika seorang hamba melakukan amal-amal sunnah nafilah, sunnah-sunnah tambahan dari yang wajib, maka Allah akan mencintai mereka. Ya, Allah akan mencintai mereka. Dan jika Allah sudah mencintai mereka, maka mereka akan menjadi wali-walinya Allah, yang mereka akan mendengar dengan pendengaran Allah, mereka akan melihat dengan penglihatan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sekarang lagi viral ini. Banyak dukun yang aku bisa melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, bisa meramal masa depan, bisa anti kebal, tapi menjadi penting takut. Ustaz ngaku dukun. Zaman kayak Haji Jadi Amjad masih hidup juga kan diingetin. Banyak ustaz, banyak dukun ngaku ustaz. Bukan ustaz ngaku dukun, banyak dukun ngaku ustaz. Karena kalau mereka ngaku dukun, jarang yang mau percaya. Orang-orang rajin ke masjid mana mau percaya pada dukun. Man ata kahin, siapa yang datang ke dukun, wa sadaqa bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, fakadzaba ala ma unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir, telah mendustai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mana mau kita percaya pada dukun. Tapi masalahnya dukunnya kan ngaku ustaz. Susahnya. Ngaku punya kitabnya. Kalau kitabnya kitab-kitab dukun juga. Nah, karakter yang kedua adalah azillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Karakter yang kedua, bersikap lemah lembut, azillah kepada orang beriman, dan aizzah, sikap tegas kepada orang-orang kafir. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir, sifat orang mukmin yang sempurnanya begitu. Rendah diri terhadap saudara yang seiman, teman sejauh, dan keras terhadap musuh dan seterusnya. Sama seperti dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka bersikap kasih sayang terhadap orang yang beriman. Dalam sifat Rasul dijelaskan bahwa beliau orang yang banyak senyum, tapi juga banyak perang. Senyumnya ke orang beriman, perangnya ke orang kafir. Jadi kalau bicara tentang Nabi Muhammad jangan sepotong-sepotong. Kalau yang diambil cuma Rasul sering perang, seolah-olah Rasul itu haus darah. Rasul senyum mulu, seolah-olah Rasul kalau dihina agamanya diem aja. Harus lengkap, jangan sepotong-sepotong memahami agama. Lalu karakter ketiga, kaum yang dijadikan sebagai pengganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa karakter pertama? Mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Kalau kita cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah cinta kepada kita. Kita datang kepada Allah sedepa, Allah datang kepada kita sehasta. Kita datang ke Allah berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Jangan bayangkan bahwa Allah itu punya kaki dua kayak kita lalu lari gitu, bukan. Itu adalah apa namanya? Majas. Bahwa kalau kita ngelakuin segini, Allah ngelakuin lebih. Allah itu selalu memberikan lebih daripada apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi apa? Keras terhadap orang kafir, lembut kepada orang beriman. Jangan dibalik. Giliran sama orang beriman kasar banget, radikal, fundamentalis, ekstremis. Giliran sama orang kafir, orang pulang. Ya. Pokoknya setiap Natal itu mulu yang dibahas. Menjaga gereja, mengapa sih? Yang dicari paling duit. Mana mau jagain gereja kalau nggak ada. Lagi ngapain gereja dijagain? Memang di Indonesia kagak ada polisi apa? Saya kalau jadi polisi marah tuh sama orang-orang yang begitu. Lah gua apaan ini? Kan tugas
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Orang itu kalau berjuang di jalan Allah dicaci maki pasti. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, ujian yang pertama kali diterima oleh Rasulullah itu ujian caci maki. Bahkan ada bibi Nabi Muhammad, istrinya Abu Lahab. Itu waktu awal-awal dakwah Rasul itu dia nggak bisa tenang pagi-paginya sebelum nyaci maki Nabi Muhammad. Ada gitu ya, perempuan datang ke rumah orang, tok 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 tok, buka sama Nabi Muhammad, kata-kata yang tunjuk-tunjuk. Ada perempuan gitu ya, perempuan kan lembut itu bisa kasar begitu karena kekafirannya. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, maksudnya adalah mereka tidak pernah mundur setapak pun dari prinsipnya, yaitu taat kepada Allah, menegakkan batasan-batasan Allah, memerangi musuh-musuh Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka sama sekali tidak pernah surut dari hal tersebut. Tiada seorang pun dapat menghalangi mereka dan tidak pernah takut terhadap celaan orang yang suka mencela dan mengkritik. Kata Habib Rizik itu, kita pakai manhaj masa bodoh. Di Al-Quran ada manhaj masa bodoh. Walau karihal kafirun. Ada kan ayat kayak begitu? Ada. Misalnya surah As-Saff misalnya. Gimana surah As-Saff? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Apa kafirun? Hah? Musyrikun. Kafirun yang sebelumnya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Baru wallazi ayat keduanya walau karihal musyrikun. Jadi manhaj masa bodoh. Masa bodohnya bukan berarti dinasehati baik-baik, masa bodoh bukan. Kita berjuang di jalan Allah, tiba-tiba ada yang nggak suka, kita dicaci maki, dibilang ini, dibilang itu, masa bodoh. Soal itu masa bodoh. Apalagi? Soleh lu masa bodoh. Selama orang itu ngomong yang nggak ada gunanya, masa bodoh. Kecuali orang itu ngomong yang benar, wajib diterima. Nah, sebagai penutup, karena udah jam 9, saya ingin menutup pembahasan ini dengan perkataan atau nasihat dari seorang ulama asal Mesir. Beliau termasuk orang yang berjuang untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau bikin juga di Mesir. Ya, semacam itu juga, intinya mendukung kemerdekaan Indonesia melalui lobi-lobi internasional. Beliau bernama Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Beliau menasihati para pemuda dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Beliau berkata, ayyuhas syabab, innama tamdahul fikratu idza qawiya al-iman biha wa tawaffara al-ikhlasu fi sabiliha wa isdadatul hamasatu ووجود الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب لأن أساس الإيمان القلب الزكي والأساس الإخلاص الفؤاد النقي والأساس الحماسة الشعور القوي والأساس العمل العزم الفتي وهذه كلها لا تكون إلا للشباب ومنهن كان شبابا قديما أو حديثا في كل أمة إماد نهضاتها وفي كل نهضة سر قواتها وفي كل فكرة حامل راياتها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ولا تيأسوا وما ييأسوا من روح الله إلا الكافرون. Wahai para pemuda, sesungguhnya kebangkitan sebuah pemikiran hanya akan terjadi ketika ada keyakinan yang kuat terhadapnya, ketika ada keikhlasan untuk berjuang di jalannya, ketika ada semangat yang selalu bergelora,
dan berkorban untuk mewujudkannya. Dan keempat hal ini, keyakinan, keikhlasan, semangat dan amal, tidak ada kecuali pada diri seorang pemuda. Karena asas dari keikhlasan adalah hati yang bersih. Asas dari keimanan adalah jiwa yang jernih. Asas dari semangat adalah perasaan yang selalu bergelora. Asas dari amal adalah tekad yang kokoh. Dan keempat hal ini tidak ada kecuali pada diri seorang pemuda. Dan pemuda dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu menjadi tonggak kebangkitan di setiap negara. Dan pemuda dari zaman dulu sampai sekarang selalu menjadi rahasia kekuatan di setiap kebangkitan. Dan pemuda dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu menjadi pengibar panji-panji kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka lah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Wala tayasu, dan janganlah kalian putus asa. Wa ma yayasu min rauhillahi illal kafirun. Sungguhnya orang yang beriman tidaklah orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kalian berusaha mengajak pemuda-pemudi untuk ngaji segala macam, hasilnya kayak begini. Sabar. Kita baru berapa tahun dakwah nggak ada seujung kukunya sama Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, dapat pengikut 8 orang. Sebagian riwayat mengatakan 20 orang, riwayat yang lain mengatakan 40 orang, paling banyak riwayat mengatakan 80 orang. Itu kagak setahun atuh. Nabi Nuh 950 tahun, paling banyak riwayat mengatakan dia dapat pengikut cuma 80. Kita sahabat, yang penting berjuang. Ada nabi ada seorang nabi nanti di hari kiamat udah berjuang capek dia segala macam cara dia lakukan, tapi nggak ada satu orang pun yang mau ikutin dia. Di jalan sendirian, nggak punya pengikut. Nabi, apalagi kita bukan nabi. Sahabat, jangan putus asa. Sesungguhnya keberadaan kita, keistiqomahan kita ada dalam perjuangan menegakkan agama Allah, dakwah kepada remaja dan seterusnya. Keberistiqomahan kita itu adalah bukti bahwa kita di antara wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita nggak dikasihi Allah, pasti kita nggak dikasih itu kesabaran. Alah, ngapain ngurusin orang yang mau diurus begitu dan ngomongnya. Wallahu a'lam. Mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan singkat ini. Silakan jika ada yang ingin mengelaborasi dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini permasalahan yang soal murtad. Tadi kan kata Ustaz yang kalau yang hak itu kayak mengingkari adanya Allah, terus pokoknya yang Al-ma'lum minad-din biduruh, sesuatu yang harus diketahui dari agama ini karena kedaruratannya. Nggak boleh enggak, wajib tahu. Itu namanya. kalau tentang ada orang nih, dia tahu sholat itu wajib, tapi kadang dia tuh meninggalkan, kadang enggak, tapi banyak enggaknya. Itu gimana sih? Dia masuk murtad, kafir, fasik atau apa? Langsung aja jawab ya. Tentang tarkus sholat, para ulama mayoritas setahu saya itu dipisahin dulu. Dia meninggalkan sholatnya karena apa? Kalau karena males, berarti dia hukumannya fasik. Dia termasuk pelaku dosa besar. Tapi kalau karena bilang sholat gak wajib, gak ada tuh sholat-sholatan, berarti udah murtad karena dia mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau beda sendiri nih. Beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, nggak peduli dia karena males atau karena apa. Karena beliau berpegang kepada hadis al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Bedanya orang mukmin dan orang kafir adalah salat. Lalu man taraka as-shalah faqad kafar.
Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Atau beberapa hadis yang senada. Nah, tapi menurut mayoritas ulama hadis itu harus ditakwil. Kata kafir dalam hadis tidak selalu bermakna kafir i'tiqadi, kafir dalam arti i'tiqad, kafir iman, bukan. Tapi kafir bisa berarti kufur nikmat, kafir bisa bermakna dosa besar. Kayak misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman di sini kan tidak bermakna kafir, tapi tidak sempurna keimanan kita. Gitu. Ya, kalau Sebenarnya tadi kan Ustaz menyinggung masalah dukun-dukun, ustaz-ustaz gitu. Gimana kalau kita minta air gitu kan? Biasanya kalau sekarang minta air dong Ustaz buat anak saya gitu. Itu hukumnya gimana setelah kita kafir atau itu sunnah. Hadis yang bicara tentang ini jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Saya pernah coba ngumpulin tuh dalam kitab hadis sampai capek saya. Banyak banget dalilnya. Jadi kita mengobati orang sakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran itu di antara sunnah. Ada sekelompok sahabat Nabi bepergian safar. Lalu pas sampai di satu daerah pas dia mau pulang, mereka kehabisan bekal. Mereka sampai ke satu kampung, mereka minta tuh makan. Pak, mohon maaf kami kehabisan bekal, boleh gak kami minta makan sekadar untuk ganjal perut? Enggak dikasih. Boleh banget itu orang satu kampung ya. Orang kelaparan enggak dikasih makan. Sampai akhirnya mereka mendengar ada raja kasih sayembara. Siapapun yang bisa nyembuhin anak raja, maka raja itu akan memberikan apa yang mereka mau. Lalu kata sahabat, benar ya, masih apa yang kami mau? Benar. Lalu dibacain surat Al-Fatihah, sembuh. Cuma bacain surat Al-Fatihah, sembuh. Lalu mereka nggak minta macam-macam. Mereka cuma kami minta makan sama bekal sampai ke kampung halaman kami. Tuh orang Islam tawa duluan ya, udah maruk. Mentang-mentang itu kan udah gua sembuhin tuh, minta Lamborghini gitu. Nggak tamak. Nah, sampai berita ini kepada Rasulullah, lalu Rasul nanya, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa buat ruqyah, bisa buat ikhtiar nyembuhin orang. Yang nyembuhin bukan kita cuma bagian ikhtiar, yang nyembuhin tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya pernah ceritakan tentang anak saya yang nelen koin, belum? Jadi karena saya udah baca hadis ini, anak saya yang pertama sekarang udah kelas 4 SD. Dulu waktu belum sekolah, umur berapa? 4 tahun kalau nggak salah. Itu nelen koin 500 perak yang kuningan itu. Habis itu saya ambil air 1 gelas, saya bacain Al-Fatihah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Lalu saya kasih ke anak saya tiupin ke air, saya kasih ke anak saya, minum, yakin Allah akan nyembuhin kamu. Selesai diminum, anak saya tidur. Nggak nyampe setengah jam, dia langsung bangun kayak orang pengen muntah. Pas saya bawa ke kamar mandi, bener muntah. Ternyata yang dimuntahin itu duit. Bayangin, mana ada orang ceritanya nelen duit udah nyampe ke perut tiba-tiba keluar lagi lewat muntah. Itu mukjizat Allah. Jadi itu bukan musyrik, itu justru sunnah. Kalau ada di antara kita yang sakit panas atau apa, ikhtiar pertama kalinya coba ikhtiar dengan Al-Quran. Anak saya yang pertama itu juga pernah tuh sakit panas, saya bacain Al-Quran, sembuh. Bukan karena saya hebat, bukan, tapi karena Al-Quran yang dibaca. Dia pegang gitu, panas banget. Ya orang jam 1 pagi mau dibawa kemana? UGD rumah sakit. Ya nggak punya duit.
sampai dah. Nah, karena emang dia termasuk ahlul Quran, umur 2 tahun lebih berapa bulan gitu, udah hafal di 30. Ahlul Quran dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bagian dari ikhtiar. Jadi kalau kita sakit, yang kebayang di kepala kita jangan dokter dulu, baca Quran. Sakit baca Quran, Allah pasti sembuhin. Tapi kalau ikhtiarnya nggak mempan juga, karena bisa jadi yang bacanya beda. Kita yang baca sama sahabat Nabi yang baca beda. Kita yang baca sama ulama yang baca kan beda. Nah, makanya banyak orang itu yang minta air ke ustaz atau ulama itu karena kalau kita yang baca sama ulama yang baca itu beda. Tapi kalau semua kita ya harus lihat kondisi dulu. Ustaz itu lagi capek apa kagak? Ustaznya baru dari luar kota, baru nyampe dulu, Ustaz minta air. Capek loh, apalagi kalau yang minta ngantri. Ya, kalau bisa ikhtiar, ruqyah sendiri, ruqyah Al-Fatihah, ayat-ayat yang diajarin Nabi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 pertama Al-Baqarah, 5 terakhir Al-Imran, Al-Baqarah, apalagi 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan seterusnya. Kalau yang berkedok ustadz itu gimana dukun? Kan kita nggak tahu ustadz, kita minta air nih. Yang tahu-tahu yang kita minta nih ustadz berkedok dukun gitu. Kalau konteksnya kita minta air dan kita nggak tahu itu orang siapa, ngapain minta air? Kita kan minta air itu ketika kita udah tahu dia itu ulama beneran. Kata Dia orang gitu. Ngaji, baca Qurannya bener. Kalau di TV itu kan baca Anas, nyampainya ke Azharia. Itu kan jelas PA-nya, mohon maaf ya. Jelas PA-nya, orang awam juga tahu. Ini orang PA yang bukan ustaz. Yang begini jangan diikutin. Tapi kalau emang baca Qurannya bener, memahaminya juga bener, menuju kepada tafsir para ulama, ya udah, nggak masalah. Ada yang saya ingin tanyakan, kalau kita kembali kepada pembahasan mengenai kebangkitan Islam, memang kebangkitan itu kan harus dimulai dengan remaja, artinya pemuda. Kalau kita lihat pemuda-pemuda sekarang itu tidak disaksikan lagi ya, karena memang banyak sekali informasi yang didapat, banyak sekali kajian-kajian yang didapat. Cuman permasalahannya di Islam. Kalau kita lihat pemuda-pemuda sekarang, kalau untuk ilmu itu kita oke lah. Tapi masalahnya yang saya lihat sekarang ini, pemuda-pemuda ini kurang sekali adab-adabnya. Artinya adab terhadap guru, adab terhadap orang tua itu kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda itu kalau kita contohkan saja misalnya guru dari Jawanya dia sudah istilahnya bagaimana gitu. Nah kalau sekarang kan kayaknya udah guru dianggap sebagai teman aja gitu. Nah itu bagaimana untuk mengembalikan itu sekarang? Karena kan kalau kita tidak menghargai istilahnya guru orang-orang tua itu kan ya kalau bisa dibilang apa ya, kurang elok lah kalau kayak kita bisa bilang gitu. Nah untuk supaya bisa kembali lagi ke itu bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, itu adalah perkataan orang sepanjang masa. Itu adalah perkataan orang sepanjang masa. Waktu zaman saya masih kecil, orang-orang tua juga ngomongnya begitu. Dulu, pemuda dulu tuh kayak begini. Pemuda sekarang mah kagak ada adabnya. Zaman saya masih kecil. Saya udah jadi bapak-bapak. Orang yang seumuran saya bilang, pemuda dulu itu kayak begini. Pemuda sekarang mah nggak ada adabnya. Lah, yang diomongin dulu nggak ada adabnya, lalu tiba-tiba dia jadi tua, dia ngomong omongan yang diomongin sama orang tua zaman dulu. Jadi saya ngeliat kayak semacam dalam tanda kutip kayak balas dendam gini. Kayak balas dendam. Karena sepanjang masa itu pasti ada yang ngomong kayak begitu. Maka ini permasalahan sepanjang masa. Orang nggak sopan sama guru bukan zaman sekarang doang. Zaman dulu juga banyak orang nggak sopan sama guru. Orang bercandanya berlebihan bukan zaman sekarang doang. Zaman dulu juga orang bercanda berlebihan. Sekarang masih mending.
Zaman dulu mah kaki dipegang, ditendang gitu. Gimana? Itu biji-biji. Saya pernah tuh dipersekusi kayak begitu. Zaman dulu biasa. Sekarang nggak ada kan? Berarti boleh dibilang dalam hal itu zaman sekarang lebih baik. Nah, jadi kita harus clear dulu, jernih memahami bahwa nggak boleh kita katakan semua pemuda kayak begitu. Sebagian ada yang begitu, sebagian ada yang enggak. Dan ini permasalahan sepanjang zaman. Itu harus kita tekankan agar jangan sampai kita merasa, wah masih lebih baik saya daripada pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman dulu waktu kita masih kecil, kita juga diomongin begitu bareng tua kita. Yang pertama. Yang kedua, pembinaan remaja dengan pembinaan orang tua itu beda. Maka mendekatinya juga beda. Orang tua itu cukup dikasih tahu di masjid-masjid khutbah Jumat, pengumuman malam Sabtu akan diadakan kajian untuk bapak-bapak, malam Senin akan diadakan kajian untuk ibu-ibu. Datang udah langsung jam sekian datang orang tua, karena emang orang tua lebih mudah, udah tahu segala macamnya. Tapi kalau anak muda yang dicari itu kesenangan. Anak muda itu enggak butuh sesuatu yang serius-serius, yang dicari itu kesenangan. Maka pendekatannya juga harus beda. Kadang pendekatannya itu pendekatan pendekatan yang enggak serius-serius amat, tapi ngena gitu. Kadang pendekatannya melalui bercanda. Kadang pendekatannya melalui istilah-istilah yang mereka gunakan. Makanya dalam surah Ibrahim itu lisanu qaumi, bahasa kaum. Jadi kalau kita mau mendekati pemuda, kita harus ngerti tuh bahasa mereka bahasa apa. Kalau bahasa orang tua kan itu orang tua. Kalau orang tua kalau nggak ada makanan susah itu kayaknya. Kalau kita nggak ada makanan oke aja nggak ada masalah. Tapi kalau pengajian orang tua biasanya ada makanan. Atau misalnya habis ngaji ngopi atau apa, biasanya itu ada sajennya. Tapi kalau anak muda enggak. Anak muda itu butuhnya apa? Butuhnya perhatian. Apalagi zaman sekarang, di mana banyak orang menikah bukan karena pengen nikah, tapi karena dipaksa nikah. Udah hamil duluan. Banyak kasus begitu. Akhirnya terpaksa nikah, anaknya udah lahir cerai. Akhirnya banyak jamur. Tahu jamur? Janda di bawah umur. Ya, di Bekasi aja populasi janda semakin meningkat. Kenapa? Ya karena banyak kasus free sex itu masalahnya. Coba antum bayangin orang yang lahir dari keluarga yang kagak utuh, gimana nasib mereka? Nah, kita berada di kondisi banyak orang yang lahir dalam kondisi keluarga yang nggak utuh. Mereka nggak dapat perhatian dari bapaknya, mereka nggak dapat perhatian dari ibunya. Sebagian ada yang mencari pelampiasan dengan cara ke jalanan, jadi anak pang dan seterusnya. Bayangin, ada anak hafal 30 juz, anak SMP, bapaknya sama ibunya cerai. Anak yang hafal 30 juz ini itu ikut-ikutan ke jalanan. Saya tahu dari mana? Dulu saya pernah wawancara ngobrol sama ketua pengajian, tulisannya pengajian, pengajian. Jadi komunitas pang muslim. Ya ada tinggal begitu. Ada yang pelariannya ke narkoba, ada yang pelariannya ke nakal-nakal, nongkrong-nongkrong nggak jelas, macam-macam. Ada yang pelariannya ke yang hitam, ada yang pelariannya ke yang bermanfaat. Nggak tahu. Nah, gimana cara ngedeketin pemuda? Kasih perhatian. Jangan sampai mereka dapat perhatian dari orang yang nggak benar. Maka pemuda itu nggak butuh divonis. Oh, pemuda zaman sekarang nggak ada adabnya, nggak butuh divonis. Kadang ada orang yang nggak ada adab itu, tapi harus kita perlakukan dengan baik. Kita contoh Nabi Muhammad. Bagaimana sikap beliau kepada Arab Badui? Badui ini jauh dari peradaban. Kurang ajar orang Arab
datang ke Nabi Muhammad, lalu ditarik. Nabi Muhammad kan kadang sorbannya begini, kadang sorbannya di sini, kadang sorbannya dilibetin di leher. Pernah sorbannya dilibet di leher, ditarik sama orang Arab Badui itu sampai kecekek Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi sampai merah lehernya. Apa kata Arab Badui itu? Muhammad. Dia kagak manggil Rasulullah, dia manggil Muhammad. Kurang ajar. Muhammad, berikanlah kepada kami apa yang Allah berikan kepadamu. Kan minta baik-baik bisa. Ya Rasulullah, saya minta sorbannya ya Rasul, saya mau dapat berkah. Begitu kan bisa. Ini orang Arab Badui bagaimana? Orang nggak tahu pendidikan, nggak ada adab. Tapi Nabi Muhammad, sahabat udah pengen marah ya, pengen dikolpak tuh orang, kurang ajar. Iya, saya kasih. Senyum Nabi Muhammad orang Arab Badui itu. Gak ada adab, emang gak ada adab. Gimana? Nabi Muhammad ngerti, emang mereka begitu. Nah kita sebagai generasi, kalau saya udah tua, saya sebagai generasi orang tua, saya harus banyak ngertinya. Kenapa generasi sekarang begini, kenapa begitu? Mereka masalahnya apa? Kita harus paham dulu masalah mereka masing-masing apa. Apa mereka masalahnya di orang tuanya cerai atau apa segala macam. Begitu. Nah kalau kita udah dapat tuh, udah dekat sama mereka, kita kasih perhatian. Perhatian itu apa? Nggak selalu duit. Nggak selalu duit. Jadi kalau ngajar, kalau misalnya ada kelebihan rezeki, kadang saya beli permen. Siapa yang ngantuk? Saya bagi permen. Kadang cuma begitu seneng. Bisa aja ngobrol, ya, bahasa. Ya. Kamu kenapa tangannya? Iya Pak, di sini Pak, sakit ya Allah. Udah ke dokter belum? Cuma ditanya doang seneng. Anak muda tuh begitu. Ya, mereka nggak butuh divonis kamu begitu, kamu begitu. Butuh diajak ngobrol, ditanya kabarnya dan seterusnya. Yang ketiga, ya kita harus mulai dari kajian-kajian kita. Kalau emang pemuda-pemuda kayak begitu, misalnya di masjid mengadakan peringatan Hari Besar Islam, entah itu maulidnya, apanya, ya berarti tema-tema pas tabligh akbarnya lebih banyak ke adab. Atau misalnya kita bikin perlombaan cerita tentang akhlak Nabi dan seterusnya yang mengarah ke situ. Jadi tiga, pertama secara pemikiran kita tidak boleh merasa lebih baik daripada anak zaman sekarang karena kita nggak tahu masalah mereka. Yang kedua, kita dekati mereka dengan cara kasih perhatian. Yang ketiga, kita bikin program-program yang membuat mereka jadi kenal, karena bisa jadi mereka nggak dapat ilmu, karena bisa jadi mereka nggak ngaji. Kalau zaman saya masih kecil dulu, hampir setiap musola, setiap habis maghrib itu pasti anak-anak ngaji. Zaman sekarang tuh saya jarang lihat ya. Nggak tahu di masjid ini apa ada apa enggak. Di masjid-masjid yang saya lihat jarang. Zaman dulu itu setiap masjid dan musola pasti habis maghrib itu anak kecil langsung ngumpul. Kalau di musola dekat rumah saya di Kalideres, dekat rumah orang tua saya maksudnya, itu habis maghrib itu pasti. Emang dari zaman guru-gurunya pesen. Kalau buat penggantinya pokoknya kamu lanjutin ngajar-ngajar. Dan ikhlas banget itu ustaz-ustaznya, nggak ada yang satupun digaji. Ada satupun kasih duit, nggak ada pun satupun yang minta SPP itu luar biasa. Ya, itu orang musuh. Lagi pertanyaan, kalau nggak ada saya tutup. Nah, saya tutup ya. Saya tutup dengan sebuah fakta yang mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semua. Fakta ini negatif tapi positif. Negatifnya adalah Islamofobia merebak di mana-mana, hampir di semua negara, termasuk Indonesia, di mana mayoritas Muslim, tapi Islamofobia banyak dan pelakunya sebagian orang Islam juga katanya. Nah, ternyata setelah dianalisa, Islamofobia itu muncul di Eropa karena apa? Karena orang yang masuk Islam itu eksodus.
besar-besaran, luar biasa. Karena orang di Eropa itu udah nggak suka sama yang namanya agama Kristen. Pertama karena dalam tanda kutip tagihannya banyak. Kita kalau orang Islam, kalau dapat gaji nggak langsung dipotong, buat kebutuhan dulu, buat ini, buat itu. Kalau ada lebihnya, lalu cukup nisab dan haulnya, baru zakat. Itu pun zakatnya cuma 2,5%. Bandingin sama orang Kristen. Orang Kristen itu kalau udah dapat gaji langsung dipotong. Nggak pakai dipotong, nggak pakai kebutuhan, enggak. Pokoknya gaji langsung bulat-bulat dipotong. Itu pun motongnya kalian tahu berapa? 10%. Makanya orang di Eropa itu kalau gaji dari perusahaan langsung dipotong. Makanya mereka pas masuk ke perusahaan ditanya dulu, kamu agamanya apa? Yang agamanya Kristen ngaku ateis. Kebanyakan ngaku ateis supaya gajinya enggak. Yang kedua, ya mungkin kalau Ahmad Dedan dan Zakir Naik itu luar biasa mereka itu, sampai dakwah di jalan-jalan. Orang barat itu kreatif. Yang ketiga, kenapa Islam berkembang pesat? Itu kelebihan orang Islam. Suka bikin anak. Suka bikin anak. Dari istri pertama sekian anak, istri kedua sekian, istri keempat sekian. Banyak orang di Eropa itu. Tambah lagi di Eropa, orang Islamnya itu banyak yang nikah sama orang kafir. Orang Islam nikah sama orang kafir dilarang di Indonesia karena fatwa majelis ulama begitu. Tapi kalau di Eropa banyak yang ngambil pendapat yang membolehkan. Karena di Eropa mayoritas non Muslim. Kalau orang Islam nikah sama orang kafir, niscaya insya Allah kebanyakan masuk Islam. Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, orang Islam nikah sama orang kafir kebanyakan malah murtad. Makanya fatwa majelis ulama keras dalam hal ini, haram. Udah nggak lihat lagi tuh perbedaan pendapat di antara ulama, pokoknya haram. Karena lihat kondisinya begitu, bahaya. Jangan dihadirkan perbedaan pendapat di situ, ntar malah ngambil yang entengnya ntar. Nah, itulah kebijaksanaan ulama di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri banyak yang nikah sama orang Kristen, orang Yahudi. Itu penyebabnya orang Islam berkembang pesat. Nah, karena umat Islam berkembang pesat, Islam itu di banyak negara Eropa menjadi negara agama kedua terbanyak. Belum lagi gereja yang beralih fungsi jadi masjid. Ada namanya gereja Yesus Kristus. Boleh nggak ngasih nama masjid gereja? Masjid Yesus Kristus. Boleh nggak ngasih nama masjid gitu? Ya boleh. Itu kan cuma masalah bahasa doang. Yang mau ngasih nama masjid Nabi Isa ya terserah. Yang nggak boleh nama Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus itu baru nggak boleh. Karena kita nggak mengenal itu nama Tuhan Anak itu nggak boleh, kafir. Ya. Nah, jadi dunia sedang berjalan menuju Islamisasi. Menurut analisa tahun 2060-an itu Islam sudah menjadi negara mayoritas. Kalau sekarang kan masih minoritas. Kalau dibandingkan dengan non-Muslim, non-Muslim semua dikumpulin, kita pasti kalah. Tapi kalau setiap agama, Islam mayoritas. Kalau agama dipisah-pisah nih, Kristen sendiri, Katolik sendiri, Protestan sendiri, Anglikan sendiri, segala macam sendiri. Islam mayoritas, lebih banyak dari mereka. Kristen kelihatan banyak karena dikumpulin. Katoliknya, Protestannya, Anglikannya dikumpulin semua itu. Jadi kelihatan banyak. Nanti tahun 2060 jumlah umat Islam lebih banyak dari jumlah orang non-Muslim. Perhitungannya kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemuda harus optimis. Insya Allah kebangkitan itu Islam itu sudah dekat. Tapi hati-hati, kalau kebangkitan Islam itu sudah dekat berarti Imam Mahdi bentar lagi turun. Belum bisa bentar lagi. Tapi insya Allah masih lama, masih ratusan tahun ya. Kalau kita kaji kan tentang kajian akhir zaman dari hadis-hadis itu masih jauh, insya Allah masih lebih dari 100 tahun. Yang penting kita berjuang. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah cara kajian